Suatu saat, sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Namun yang tidak jaga sholat bisa sampai jauh, sampai murtad. Dan anak seringkali ketemu yang murtad-murtad ini tadi. Kalau digo, muslim taat, pasti bohong. Pasti bohong. Anak belasan, kita nggak tahu apakah sudah sampai puluhan, anak lupa. Jadi kalau inti katakan inti muslim taat, inti pasti bohong. Jujur, entah inti sumpah apa yang inti pakai, anak mau tanya bahwa apakah ketika inti sebagai seorang muslim dulu jaga sholat 5 waktu? 100% jawabannya tidak. Mengaku muslim taat, dasarnya ya pernah orang tuanya muslim, atau pernah muslim. Itu aja ya. Nah, karena ada mental block gini guys, jadi ada mungkin beberapa teman sudah sadar bahwa riba itu haram, dia masih terikat di sebuah lembaga ribawi. Dia mau tahajud, percuma, besok pagi gue dosa lagi. Nah, itu mental blocknya kayaknya. Nah, itu gimana Zat untuk mengatasi mental block itu Zat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ana perhatikan, mereka-mereka yang dalam tanda kutip masih fasik, yang masih dalam kubangan maksiat dan dosa, secara global terklasifikasi menjadi dua golongan besar. Yang masih jaga sholat dan yang tidak jaga sholat. Yang masih jaga sholat, potensi hijrah dan taubatnya besar sekali. Karena ana yakin dengan ayat ini, suatu saat sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Namun yang tidak jaga sholat bisa sampai jauh, sampai murtad. Sampai murtad, keluar dari agama. Dan ana seringkali ketemu yang murtad-murtad ini tadi. Kalau digo, muslim taat, pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Ana belasan, kita nggak tahu apakah sudah sampai puluhan, ana lupa. Yang murtad, kalau inti katakan inti muslim taat, inti pasti bohong. Jujur, entah inti sumpah apa yang inti pakai, anak mau tanya, jujur inti ya, bahwa apakah ketika inti sebagai seorang muslim dulu jaga sholat 5 waktu? 100% jawabannya tidak. Tidak. Mengaku muslim taat, dasarnya ya pernah orang tuanya muslim, atau pernah muslim. Itu aja ya. Tapi tidak jaga sholat. Subhanallah. Nah, artinya ketika mental block yang tadi itu muncul, ya ngapain anak sholat malam padahal anak masih pagi, profesinya dosa dan lain sebagainya. Jalankan sholat malam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, itu ya kan, kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Dan kebaikan yang Anda pupuk itu akan dengan sendirinya akan menarik saudara-saudaranya dan akan membuat kita ini mudah untuk meninggalkan yang tidak baik dan mudah untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Subhanallah. Sifatnya dosa sama seperti sifatnya ketaatan. Ngajak saudaranya. Kalau antum mencoba satu dosa, misalnya naudzubillah melihat yang haram. Misalnya, melihat yang haram ini akan ngajak dosa yang lain. Ya, Anda tidak perlu jelaskan ini. Ya akan mengajak kepada teman-temannya yang lain. Demikian pula ketaatan. Antum melakukan satu hal saja nih. Ana insya Allah ingin berkomitmen sholat jamaah di masjid. Ini saja, setidaknya antum akan kebawa sholat tahiyatul masjid dan rawatib. Setidaknya. Yang kalau kita di rumah banyak di skip ini salat rawatib. Ba'diyah. Iya. Ganti baca Quran. Iya gitu. Tapi di masjid at least misalnya kita minimum ada kebaikan yang lain yang ke bawah. Belum lagi keuntungan besar lainnya. Lu lihat kotak masjid pengen masukin. Banyak hal, menyapa saudara kita, mengucapkan salam, menjawab salam, ada nasihat yang didengar, ide-ide baru, bertukar diskusi. Masya Allah. Luar biasa. Nah, terakhir mungkin nih masalah tobat sambal, malam tahajud, pagi dosa lagi. Apa artinya itu? Nah, masa istilah taubat sambal itu kira-kira menurut pandangan Ustaz gimana, Ustaz? Nabi SAW pernah bersabda, jika kalian tidak berdosa, Allah akan menyingkirkan kalian dari muka bumi. Kalau kalian ini tidak ada yang berbuat dosa, in lam tudhnibu, la dhahaballahu bikum. Jika kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian. Dan Allah akan mengganti kalian dengan makhluk yang baru. Yang berdosa dan meminta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa taubat itu bukan berarti orang yang setelah bertaubat kemudian dia tidak kesandung dosa lagi. Ya, Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Lanjutannya apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan yang akan menghapuskan dosa-dosa tadi. Ini menunjukkan orang yang bertakwa bisa kesandung dosa. Bukan begitu? Benar. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bersikaplah yang baik, berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Walaupun kita bertakwa dimanapun kita berada, banyak potensi dan kemungkinan kita kesandung dosa. Dan seorang muslim, seorang mukmin harus selalu menanamkan kepada saudaranya sesama muslim dan mukmin, dan bahkan kepada orang kafir pun berikan potensi kepada mereka bahwa Allah Maha Pengampun. Tobat, ayo kembali ke jalan Allah. Jika Anda non muslim, Anda orang-orang kafir, tobat kepada Allah, masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, Allah akan ampuni
dosa-dosa Anda yang lalu. Masya Allah. Anda menjadi seorang muslim, bersih lembaran Anda. Bahkan tidak cukup dengan itu. Hakim bin Hizam radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Ya Rasulullah, dulu waktu masih kafir, masih di masa jahiliyah, saya sering silaturahim, saya sering sedekah, saya sering berbuat baik. Pahalanya gimana ya Rasulullah? Nasib amal saya dulu gimana waktu masih kafir? Nabi SAW menjawab, aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Ya Allah, kamu sudah masuk Islam dari kebaikan-kebaikanmu yang dulu. Artinya semua kebaikan di masa kafirnya tetap dicatat pahalanya oleh Allah, dosanya dimaafkan semuanya. Subhanallah. Ini luar biasa Islam. Ya, yang non muslim yang belum Islam, ayo masuk Islam. Taubat kalian. Tauhid itu sudah tertanam di dalam hati Anda. Yakin akan satu Allah, bahwa yakin bahwa yang berhak disembah, yang menciptakan segala sesuatu, ya jangan sampai ada menyembah sesembahan yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Betul. Baik sosoknya itu nabi, atau malaikat, atau jin, atau pohon dan batu, matahari, bulan, ini makhluk ciptaan Allah. Sembahlah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan ini semuanya. Masya Allah. Begitu. Jadi tobat sambal itu terjawab dengan Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Dan Allah tidak akan bosan menerima taubat kita selama kita tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau menunda taubat itu termasuk tadi mental blok setan juga. Mental blok yang didatangkan dari setan. Penunda gitu, terus nunda-nunda. Membuat kita menduga bahwa nanti kalau sudah waktunya anak bakal taubat. Nah, begitu kan ya? Nanti kalau sudah waktunya nanti anak bakal taubat. Emang kapan waktunya? Apa jaminan Anda sampai kepada nanti pada waktunya itu? Nah, itu dia. Kalau Anda sudah sukses, Anda bakal taubat. Kalau Anda sudah menikah, Anda bakal taubat. Apa jaminannya Anda sampai kepada sukses tadi? Menikah tadi, dan lain sebagainya. Berapa banyak yang bercita-cita taubat, tapi mati sebelum sampai kepada tujuan dan cita-citanya. Mati duluan. Benar. Dan berapa banyak yang walaupun sudah disampaikan oleh Allah kepada niatnya, kalau nanti sudah sukses, nanti tabungan anak sudah 2T gitu misalnya ya. Ketika aset anak nilainya 2 triliun, nanti anak akan tobat. Sudah disampaikan oleh Allah. Apa jaminannya? Hatinya masih sama seperti waktu dia masih bercita-cita. Cita-citanya kan setelah 2T tobat. Tapi ternyata hatinya setelah 2T hatinya udah ketutup. Ketutup. Lupa cita-cita itu. Udah ketutup. Udah jadi kerak yang cukup tebal. Masya Allah. Waliyadzubillah. Jadi pesannya mungkin buat teman-teman juga, jangan tunda taubat, Ustaz ya. Jangan pernah